Memasuki segmen terakhir dalam webinar CNBC Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Tema besar kita, vokasi berbesaran dengan ASEAN. Masih bersama saya Erwin Surya Brata. Dan berikutnya di segmen terakhir ini kami persilahkan kepada narasumber kami untuk memberikan closing statement-nya. Kita awali dari Pak Saufi selaku Direktur Mitras Dudi. Pak Saufi. Mas Erwin, saya sangat bergembira kita bisa berwebinar pada sore hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Singapura, dari Manila maupun dari New Delhi. Ya, contohnya adalah rebranding, kemudian penyelarasan kurikulum, desain kurikulum dan sebagainya. Ibu Lestiani tadi sudah mengutarakan kepada kita bahwa India sudah membuat Apprentice Act ya sejak tahun 1961, artinya sudah ada peraturan pemagangan ya, undang-undang pemagangan di India. Kemudian begitu juga Jerman sudah melakukan Berufsbildungsgesetz ya sejak tahun 1969. Nah, apa-apa yang kita dengar dari para narasumber akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami sebagai regulator pendidikan vokasi. Mudah-mudahan sumbangan baik ini dari 3 Serikandi pendidikan vokasi kita akan benar-benar menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Dan keinginan baik pemerintah dengan mendirikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah awal yang baik. Mari semua serpihan yang sudah ada, peninggalan-peninggalan para pendahulu kita adalah serpihan yang indah untuk tinggal kita susun bersama dalam kerangka yang baik melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Terima kasih Mas Erwin, terima kasih para narasumber. Insya Allah apa-apa yang menjadi pengalaman baik dari Bapak dan Ibu-Ibu akan kita rangkum sedemikian rupa untuk segera kami tindak lanjuti dalam kebijakan yang menjadikan vokasi di negeri kita menjadi lebih baik. Mas Erwin. Baik. Dari Jakarta kita ke Singapura, atas Sedikbud di KBRI Singapura, Ibu Enda Wulandari. Ibu Enda. Terima kasih. Jadi belajar dari Singapura, mungkin kita perlu memastikan bahwa apa yang ditawarkan dalam dunia pendidikan vokasi seiring dengan kebutuhan di dalam industri, diperlukannya sinergi antara pemerintah dan industri dan komunitas, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang seiring dengan kemajuan teknologi, dan juga yang paling penting tentunya merubah mindset atau rebranding tadi untuk mendapatkan input yang berkualitas. Dan satu yang terakhir yaitu terus meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. Terima kasih. Ibu Enda, terima kasih. Kita ke India, ada atas Sedikbud di KBRI India, Ibu Lestiani Yuniarsi. Ibu Lestiani. Baik, Mas Erwin. Closing statement dari saya bahwa sebelum kita mempunyai mimpi besar terhadap pendidikan vokasi dan pengembangannya nanti di masa depan di Indonesia, bahwa belajar dari India, bahwa dalam penyusunan kurikulumnya itu ada mandatori bahwa harus ada muatan employability skill. Kemudian yang kedua bahwa dengan soft skill melalui penggunaan bahasa Inggris ini menurut saya adalah harus ada effort besar dari Indonesia untuk mewajibkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus dikuasai oleh mereka para siswa, mahasiswa maupun juga termasuk gurunya maupun trainernya itu mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang harus ditunjukkan dengan sertifikat. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai ketika pemerintah sudah menerapkan kebijakan di bidang vokasi itu tidak disertai dengan monitoring untuk memastikan akuntabilitas dan outcome yang sudah dihasilkan itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang terakhir adalah supaya terjadi sinergi itu sebaiknya ada konsep public partners public private partnership, dan ini tentunya harus ada penguatan dari pemerintah pusat, kemudian bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga menggandeng DUDI dan melibatkan
peran dari DUDI untuk penyusunan kurikulum vokasi. Saya kira demikian, Mas Erwin. Terima kasih atas undangan pada webinar kali ini. Senang sekali bisa berbagi tentang pengalaman India dalam mengembangkan vokasi. Ibu Lestiani, Sukriya Ibu, terima kasih. Berikutnya last but not the least, pengamat pendidikan Ibu Lili Nurlaili. Ibu Lili. Ya, terima kasih Mas Erwin. Belajar dari Filipina dengan banyaknya keterampilan-keterampilan ataupun kejuruan yang ada di TESDA, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keterampilan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah bukan yang sudah jenuh, tetapi sesuatu yang baru, terobosan apa yang dibutuhkan saat ini. Nah, di Filipina itu sekolah ada yang di bawah bukan hanya Kementerian Pendidikan, tapi ada yang di bawah Kementerian Ristek, Riset dan Teknologi. Nah, dia sekolahnya adalah kelas 11 dan 12, khusus untuk teknologi dan riset, yaitu dia sudah mata pelajaran wajib untuk melakukan riset. Apa saja, baik teknologi IT maupun yang lainnya. Jadi artinya bahwa kebijakan untuk vokasi ini adalah sesuatu yang bagus apabila kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi kalau kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi yang diterima bekerja ataupun sudah jenuh, jangan dilanjutkan. Coba terobosan yang baru. Oleh karena itu, link and match yang sedang digaungkan Menteri, saya sangat setuju apabila link and match ini adalah tujuannya untuk membuka terobosan agar semua lulusan SMK tidak ada yang menganggur, tetapi bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian, terima kasih Mas Erwin atas kesempatannya, Pak Sofi dan semua panitia. Maraming salamat. Terima kasih banyak. Ibu Lili, maraming salamat po. Terima kasih banyak atas closing statement-nya dari para narasumber kita di webinar kali ini. Saya sapa sekali lagi dan mengucapkan terima kasih Bapak Ahmad Sofi, Pak Sofi selaku Direktur Mitras Dudi. Kemudian atas Sedikbud di KBRI Singapura, Ibu Enda Wulandari, thank you very much. Atas Sedikbud di KBRI India, Ibu Lestiani Yuniarsi, Sukriya, dan pengamat pendidikan Ibu Lili Nurlaili, maraming salamat po. Demikian kebersamaan kita pada hari ini dalam webinar CNBC Indonesia bersama Kemendikbud RI. Dengan tema utama vokasi berbesaran dengan ASEAN. Sampai jumpa di webinar CNBC Indonesia berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Saya Erwin Surya Brata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Stay safe, stay healthy, sampai jumpa.